Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukriyanto selaku Kepala SDN 1 Sukosari, yang kami hormati ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Sukosari. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, taufiknya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya masih menjalankan kegiatan PKG atau program pengembangan kompetensi guru yang mana dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Nah, kebetulan ini adalah salah satu tugas akhir dari kegiatan PKG. Nah, dalam kegiatan PKG ini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kombel sekolah yang mana nantinya kombel itu salah satu tujuannya yaitu untuk belajar bersama dan juga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan terutama di bidang pendidikan. Tidak hanya membuat kombel saja, tetapi saya ditugaskan juga untuk mengaktifkan atau membuat program yang mana kombel itu dapat menjadi aktif. Nah, di sini karena saya sebagai guru mapel PJOK, saya mencoba membuat program yaitu rencana tindak lanjut, namanya adalah Permatamu. Saya membuat akronim Permatamu. Kenapa saya memilih kata permata? Karena menurut saya permata itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mungkin banyak disukai orang dan juga sesuatu yang menurut saya berharga. Nah, Permatamu ini sebuah akronim yang singkatannya adalah permainan tradisional untuk murid. Lanjut mengenai latar belakang untuk program kali ini, yaitu bisa dilihat di layar bahwasanya di zaman yang semakin maju dan serba digital seperti sekarang ini, permainan tradisional semakin terlupakan, khususnya bagi anak-anak. Nah, mereka cenderung lebih suka bermain dengan gawai atau gadget. Biasanya anak-anak itu sering menyebutnya dengan mabar. Nah, gadget ini membuat ketergantungan yang luar biasa, yang bisa saja menimbulkan hal-hal negatif apabila kita sebagai guru tidak bisa menyaring dan tidak bisa menyarankan kepada anak-anak. Nah, padahal permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai luhur, melatih keterampilan motorik, mempererat hubungan sosial. Nah, program ini tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai bagian integral dari pembelajaran, khususnya PJOK, sekaligus memupuk rasa cinta terhadap budaya bangsa. Selanjutnya, untuk program ini tentunya sebelum menyusun program ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, diantaranya untuk tujuan umum yaitu karena kita di bidang pendidikan, maka tujuannya harus berkaitan dengan pembelajaran. Nah, untuk tujuan umumnya yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan khususnya diantaranya ada 3. Yang pertama adalah menumbuhkan suara atau voice peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih dan menyusun sendiri rangkaian permainan tradisional yang ingin dimainkan. Yang kedua, meningkatkan pilihan atau choice, memperkenalkan berbagai jenis permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian tujuan khusus yang ketiga yaitu memupuk rasa kepemilikan atau ownership, yaitu dengan mendorong peserta didik untuk menjadi panitia dan menjelaskan aturan permainan kepada teman-temannya. Jadi secara umum tujuan dari program ini adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kenapa harus menarik dan menyenangkan? Karena untuk
menghasilkan pembelajaran yang positif itu harus diawali dengan suasana yang menyenangkan terlebih dahulu. Jika kita memberikan materi-materi kepada peserta didik tapi suasananya belum menarik, belum menyenangkan, maka saya kira hasilnya tidak bisa maksimal. Selanjutnya capaian yang diharapkan dari adanya program pertamamu tadi, diantaranya ada 4, yaitu 1. Peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan aturan cara bermain dalam permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, peserta didik aktif berpartisipasi dalam semua rangkaian kegiatan. Dan yang terakhir adalah terciptanya keakraban dan kerjasama antar peserta didik. Jadi diharapkan dengan adanya program Permatamu tadi, harapannya yang ada di layar ini dapat tercapai semua. Selanjutnya langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, untuk langkah-langkahnya diantaranya yang pertama adalah sosialisasi program. Jadi sebelum kegiatan saya nanti akan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta didik mengenai tujuan dan rangkaian acara. Dan hasilnya harapannya peserta didik dapat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Langkah yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Nah, nanti akan peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Hasilnya nanti terbentuk kelompok yang solid dan siap bekerja sama. Langkah yang ketiga yaitu riset permainan tradisional. Nanti anak-anak atau setiap kelompok ditugaskan untuk melakukan riset atau mencari pengetahuan tentang permainan tradisional yang akan dimainkan. Hasilnya harapannya peserta didik dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam permainan tradisional. Kemudian langkah yang keempat adalah persiapan alat permainan. Nanti kelompok akan menyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan. Untuk hasilnya tersedianya alat dan perlengkapan yang diperlukan. Kemudian langkah yang kelima yaitu pelaksanaan permainan. Setiap kelompok menjelaskan permainan mereka dan mengajak teman-teman lain untuk ikut bermain. Hasilnya harapannya tercipta suasana yang menyenangkan dan penuh semangat. Kemudian langkah yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah melakukan kegiatan itu harus dilakukan evaluasi. Harapannya atau hasilnya itu mendapat umpan balik sehingga kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang akan dijalankan. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam Kombel. Nah, untuk struktur program pesertanya yaitu semua peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kepala sekolah dan guru nanti sebagai pengambil kebijakan dan juga berkolaborasi untuk mendukung program tersebut. Kemudian untuk mitra dalam Kombel atau yang bisa diajak kerjasama diantaranya yaitu orang tua, dengan cara mendukung program, membantu menyiapkan atau menyediakan alat. Kemudian mitra yang dapat digunakan lain adalah perpustakaan sebagai sumber informasi tentang permainan tradisional. Rencana saya, program ini dilaksanakan pada hari Jumat pada minggu kedua dan minggu keempat. Jadi tidak setiap minggu, hanya di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Selanjutnya yaitu, sebelum melakukan program itu kita harus mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh sekolah atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah kita ini antara yang pertama adalah aset manusia, diantaranya ada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dan juga peserta didik. Yang kedua adalah aset fisik, diantaranya yaitu ruang kelas yang insya Allah sudah memadai. Dan yang kedua adalah halaman sekolah yang mungkin dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program. Yang ketiga adalah aset sosial. Nah, itu aset sosial diantaranya adalah Kombel untuk belajar bersama dan juga media sosial untuk mempromosikan
program-program yang akan kita jalankan. Yang keempat adalah aset finansial berhubungan dengan dana. Di sekolah ini aset finansialnya diantaranya melalui dana BOS dan juga iuran, baik iuran dari gurunya atau juga iuran dari peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah aset politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Nah, semua aset ini saling berketergantungan dan saling berhubungan. Selanjutnya, tentunya setelah melaksanakan program itu harus ada rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi diantaranya ada 3 ini: mengukur keberhasilan program, yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, dan yang ketiga adalah mendapatkan masukan untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Nah, untuk evaluasi nanti apa yang harus dilakukan? Untuk evaluasi nanti dapat dilakukan dengan cara bisa wawancara dan juga bisa dengan observasi. Yang dievaluasi diantaranya ada peserta didik, kemudian guru, dan yang ketiga adalah program. Jadi peserta didik dan guru semuanya harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu adalah kemungkinan tantangan yang terjadi ketika program ini dilakukan. Diantaranya yang pertama adalah kurangnya minat peserta didik dengan permainan tradisional. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya generasi zaman sekarang anak-anak lebih suka bermain dengan gadget. Nah, untuk solusinya diantaranya yaitu sosialisasi yang menarik menggunakan media yang disukai siswa. Misalkan kalau siswa sekarang banyak menggunakan media Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan. Yang kedua, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dapat melatih keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Kemudian solusi yang lain adalah menciptakan kompetisi kecil. Nah, kompetisi permainan tradisional dengan memberikan hadiah yang menarik. Tantangannya kedua yaitu kesulitan mencari informasi tentang permainan tradisional. Nah, bagaimana untuk solusinya? Yaitu memanfaatkan sumber daya sekolah seperti perpustakaan, internet, laptop. Alhamdulillah di sekolah ini sudah untuk laptop dan internet alhamdulillah sudah memadai. Kemudian libatkan orang tua, meminta bantuan untuk berbagi pengetahuan. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan alat dan perlengkapan. Nah, untuk solusinya yaitu memanfaatkan bahan-bahan sederhana dengan membuat alat permainan dari bahan yang mudah ditemukan atau mudah ditemukan di lingkungan sekitar atau dapat dimodifikasi. Kemudian untuk tantangan yang selanjutnya adalah perbedaan minat dan kemampuan peserta didik. Nah, untuk solusinya yaitu membuat variasi permainan. Permainan tradisional disediakan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan kurangnya dukungan dari orang tua. Solusinya yaitu sosialisasi kepada orang tua. Dijelaskan pentingnya permainan tradisional bagi perkembangan anak dan mohon dukungan. Dan yang terakhir adalah cuaca yang tidak pasti, karena sering di akhir-akhir ini cuacanya tidak bisa ditebak, kadang hujan, kadang panas. Jadi untuk sebagai solusinya harus mempunyai alternatif kegiatan lain. Selanjutnya sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang program dari Kombel yang insya Allah akan saya laksanakan. Dan saya ulangi lagi bahwasanya Kombel ini tugasnya, manfaatnya Kombel adalah saling belajar, saling memberikan saran dan masukan. Tidak ada guru dan tidak ada siswa. Artinya dalam Kombel ini semuanya bisa belajar. Jika ada kekurangan maka dapat diberikan kritik dan saran. Jika ada kelebihan maka dapat kita tampung sehingga menjadi kekuatan untuk Kombel kita bersama. Mungkin dari Bapak Ibu ada kritik, saran, dan masukan mengenai program Kombel Permatamu yang telah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Permainan tradisional yang nanti kira-kira apa saja yang dilakukan ke anak? Nah, baik, pertanyaan yang luar biasa, yang bagus. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk permainan tradisional
itu tergantung siswanya sendiri-sendiri. Karena nanti siswa dibagi kelompok, siswa diberikan tugas untuk mencari informasi, mencari pengetahuan permainan tradisional yang bisa dimainkan bersama kelompoknya. Seperti itu, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi kritik, saran, masukan? Ya, Bu. Kalau dari perkiraan pandangan kira-kira waktu yang dibutuhkan anak-anak untuk mencari tahu permainan yang akan dimainkan dengan sampai mereka selesai bermain itu kurang lebih berapa lama? Begini, Bu, untuk waktu tadi kan dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu keempat. Nah, tadi di jangka waktu minggu kedua dan minggu keempat, di minggu ke-1 dan minggu ketiga itu anak-anak bisa ditugaskan untuk mencari informasi, mencari pengetahuan tentang permainan tradisional yang bisa atau yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, apabila program ini menarik perhatian atau apabila program ini berjalan dengan baik dan berdampak pada pembelajaran, maka program ini dapat dilanjutkan secara terus-menerus. Tetapi apabila program ini kurang maksimal, maka perlu dilakukan evaluasi dan refleksi. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi? Jadi Mas untuk tadi founder, jadi Mas Adi terkait dengan founder ini tadi dilaksanakan Jumat, Minggu 2 dan 4. Ini yang dilaksanakan itu menjadi saya masih karena saya tidak kesana lagi. Maksud saya itu pada hari Jumat 2 dan 4 itu yang dilaksanakan apa? Pada Jumat minggu kedua dan minggu keempat itu yang dilaksanakan adalah program permainan tradisional ini, Pak. Untuk program permainan tradisional apa yang dimainkan itu terserah anak-anak. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk studi, untuk mencari pengetahuan permainan tradisional yang mungkin dapat dimainkan di sekolah. Berarti siswa nanti melaksanakan kegiatan itu. Ya, siswa yang menjelaskan kepada teman-temannya, siswa juga yang menjadi panitia, siswa juga yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti nanti ada permainan yang berbeda pada hari yang sama atau satu hari fokus pada satu permainan? Tergantung situasi dan kondisi ya, Bu. Apabila cukup dengan satu permainan, misalkan anak-anak sudah gembira dan memakan waktu yang banyak, maka sehari ya satu permainan saja. Tetapi apabila anak-anak misalkan permainan ini kurang berkenan atau kurang menarik, maka bisa diganti dengan permainan yang lain. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa melakukan evaluasi atau juga bisa membantu untuk menjelaskan permainan tradisional. Mungkin seperti itu. Kita sudah melaksanakan Jumat itu kelas 6. Iya, Pak. Kemudian Mahyur. Kemudian ada lagi Cambilan. Terus di mana ada tempat untuk itu? Oke, rencana saya karena biasanya saya sering mendapat laporan bahwasanya Pak, kok setiap Jumat hanya senam saja. Nah, otomatis rencana saya untuk mengganti senam tadi, Pak. Supaya tidak setiap Jumat itu senam. Mungkin bisa diganti kegiatan seperti ini supaya anak-anak mendapat pengalaman baru. Ya, untuk anak-anak boleh informasi kan itu dan jenuh dan Nah, nggih, Pak. Suatu istilahnya dia bisa jalan itu Anda seringnya itu. Nggih. Terima kasih. Mungkin ada tambah lagi? Sudah melakukan. Ya. Jadi supaya anak-anak tidak tambah jenuh, bisa jadi permainan tradisional itu dilaksanakan di luar halaman sekolah seperti di lapangan samping kita atau di depannya ruko. Bu. Ya, ide yang baik, tapi jika dilakukan di luar sekolah, tingkat resikonya lebih besar, Bu. Kalau di dalam sekolah kan otomatis sudah di area sekolah, jadi misalkan anak-anak keluar kemana, itu kita sudah mengetahui, tapi ketika dilakukan di luar sekolah, maka pengawasannya harus lebih ekstra. Nah, untuk kompel ini memerlukan kerjasama dari semua berbagai pihak, Ibu. Guru kelas tugasnya di sini sebagai untuk menanamkan rasa kerjasama
toleransi dan lain-lain. Nah, untuk guru mapel selain PJOK, guru mapel agama itu berkaitan dengan sikap spiritual seperti misalkan berdoa sebelum melakukan kegiatan, kemudian misalkan menanamkan ikhlas jika dalam permainan kalah dan seperti itu. Jadi semuanya di sini harus terlibat. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Nggih. Rencananya ini untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya rentang berapa kali pertemuan atau bulan itu atau tidak. Soalnya nanti berhubungan sama kelas 6 kan, untuk tahun pelajaran ini tidak utuh 6 bulan. Nah. Dia nanti lihat adik kelasnya, adik kelas saya ikut itu, saya kok tidak ikut. Ya Bu, terima kasih. Untuk kelas 6 memang harus dikecualikan ya Bu, karena kelas 6 menghadapi ujian, jadi waktunya sedikit berkurang. Nah, untuk evaluasi nantinya setiap kegiatan, setiap selesai melakukan kegiatan itu harus dievaluasi. Apakah program ini berjalan dengan lancar atau berdampak positif atau negatif, itu harus dievaluasi. Jika nantinya kurang efektif atau kurang berdampak positif, maka harus ada perbaikan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Tapi dalam tadi ada kekurangan dan kelebihan daripada sekitar. Terutama pada kekurangan minat siswa itu tahu. Terakhir. Yang atas ya, yang atas ini. Nggih Pak, monggo Pak. Nah, untuk tantangannya itu kurangnya minat peserta didik dengan permainan tradisional. Nah, ini karena sekarang itu, misalnya gedrek atau bersodor itu kan kurang diminati. Ya, itu. Kemudian di situ solusinya gunakan media yang disukai siswa. Maksudnya ini apa? Kita membuat promosi misalkan menggunakan media TikTok, media Instagram dan lain-lain, atau menciptakan sebuah video yang mungkin nantinya dapat menarik perhatian siswa. Ini maksudnya misalnya gedrek ya. Gedrek itu kan seperti itu lah, langkah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan TikTok atau kemudian itu bagaimana supaya anak itu mau bermain gedrek. Nah, baik Pak. Untuk mengatasi kurangnya minat peserta didik ya Pak, saya rasa misalkan kita bermain gedrek ya Pak, nanti sebelum permainan gedrek itu dibuatkan atau mencari konten yang mana melibatkan anak-anak, yang ada konten gedrek itu misalkan gedrek dimodifikasi, misalkan dibuat seperti apa sehingga tidak hanya gedrek saja Pak, bisa ditambahkan gerakan-gerakan lain yang mungkin nanti dapat menambah minat peserta didik. Jadi tidak hanya loncat-loncat saja sama melempar seperti pecahan gendang itu, tapi nanti bisa ditambahkan gerakan-gerakan lain atau mungkin sesuatu yang mungkin dapat menambah minat peserta didik. Jadi permainannya tidak harus gedrek, ya harus gedrek tidak Pak. Jadi bisa dimodifikasi untuk meningkatkan minat peserta didik. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon bantuan, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk melaksanakan program ini. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi peserta didik dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Alfianti sebagai salah satu guru di SDN 1 Sukosari sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Faisal. Kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pembelajaran yang lebih menyenangkan, meningkatkan kerjasama, dan melestarikan permainan tradisional yang kini mulai hilang di telan zaman. Semangat menuju guru yang lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai guru di SDN 1 Sukosari sangat mendukung dan siap untuk berkolaborasi bersama Pak Faisal dalam kegiatan yang beliau lakukan, karena kegiatan yang beliau adakan ini sangat baik dan berdampak positif karena bisa membuat anak-anak menumbuhkan sikap yang aktif, bisa bekerja sama dalam tim, dan anak-anak jadi tahu berbagai macam permainan tradisional. Selain itu, kegiatan kompel di sekolah juga jadi semakin aktif dan efektif. Semangat Pak Faisal! Saya menjadi tahu macam-macam permainan tradisional dan cara memainkannya. Ternyata permainan tradisional asik dan menyenangkan.